Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillah habibina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah, kita lanjutkan kajian Cahaya Al-Quran. Kali ini kita akan membahas ayat yang kelima surah Al-Baqarah. Nanti kita sambung dengan ayat berikutnya. Setelah Allah menerangkan di dalam ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 tentang siapa orang yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, orang yang Al-Quran mampu memberikan petunjuk kepada mereka, yaitu al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah jelaskan siapa orang yang bertakwa. Kemarin dalam beberapa episode Allah menjelaskan yang pertama orang yang beriman kepada yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian yang kedua, orang yang menjadi penegak salat, wa yuqimunas shalah. Kemudian yang ketiga, orang yang menafkahkan apa yang Allah berikan di jalan yang diridhoi Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian ciri berikutnya di ayat yang keempat, orang yang muttaqin adalah orang yang senantiasa percaya kepada Al-Quran, dan dia juga percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, yang dimaksud Al-Quran, wa ma unzila min qablika, dan apa-apa yang diturunkan sebelummu, yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad. Yang kita tahu ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, dan lembaran-lembaran kalam Tuhan yang disebut dengan suhuf atau sahifah-sahifah kalam Allah. Kemudian ciri berikutnya, wabil akhirati, dan terhadap akhirat, hum yuqinun, mereka orang-orang yang senantiasa yakin akan kebenaran akhirat sebagaimana yang diceritakan oleh Allah dan Rasul, yakin bahwa kehidupan akhirat betul-betul ada. Lalu di ayat yang akan kita bahas, terhadap orang-orang yang demikian, ulaika, mereka itu ala hudam mirabbihim, orang yang berada di dalam naungan petunjuk dari Tuhannya. Artinya, orang yang dia itu percaya kepada yang gaib, dia menjadi penegak sholat, dia membelanjakan hartanya di jalan yang diridhoi Allah, percaya akan kebenaran kitab-kitab samawi, dia juga yakin terhadap akhirat. Orang yang sudah memenuhi kualifikasi semacam ini, berarti dia adalah orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, ini tentu layak untuk kita diskusikan. Petunjuk
yang menjadikan dia mempunyai sifat yang demikian, ataukah sifat yang demikian yang menghantarkan dia menjadi orang yang mendapatkan petunjuk? Jikalau yang dimaksud ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, itu kita maknai bahwa ikhtiar dalam bentuk mengimani yang gaib, menegakkan sholat dan sebagainya itu menghantarkan kepada petunjuk. Maka jikalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, maka harus kita ikhtiari dengan mempunyai kualifikasi, sikap dan sifat sebagaimana yang Allah firmankan di ayat 2, di ayat 3, dan di ayat yang keempat. Namun jikalau yang dimaksud itu petunjuklah yang menjadi sebab seseorang itu mau beriman kepada yang gaib, petunjuklah yang menjadikan seseorang menjadi penegak sholat dan mau menunaikan sebagian hartanya di jalan yang diridhoi Allah, mau mengimani kitab samawi, dia menjadi orang yang yakin akan adanya hari akhirat, maka petunjuk itu haruslah kita minta kepada Allah, di samping kita berusaha untuk terhantarkan kepada petunjuk. Jikalau yang dimaksud ini, maka kita harus senantiasa memohon, harus senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah. Sebagaimana yang kita lakukan setiap hari, kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Sebab petunjuk ternyata hanya diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki Allah. Sebagaimana yang sering kita dengarkan di dalam iftitah pidato, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berkehendak memberikan petunjuk pada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Tapi wa may yudlil, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyalahu, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Maka petunjuk menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan yang lalu, saya sudah sampaikan contoh-contoh orang-orang yang mendapatkan petunjuk sekalipun dia berada dalam lingkungan yang kayaknya tidak memungkinkan dia mendapatkan petunjuk. Atau sebaliknya, orang menjadi kafir sekalipun dia berada dalam lingkungan yang sebetulnya sangat berpotensi menjadikan dia mendapatkan petunjuk. Nabi Nuh alaihi salam mempunyai anak yang namanya Kan'an. Nabi Nuh alaihi salam seorang nabi dan rasul. Dari kalkulasi akal, jikalau kita menggunakan logika di dalam mensikapi masalah ini, karena Kan'an adalah putra Nuh, seorang nabi dan rasul, maka Kan'an berpotensi besar mendapatkan petunjuk karena dia dididik dan ditarbiyah oleh manusia pilihan Allah. Tapi yang kita lihat dalam sejarah, Kan'an adalah anak yang tidak mau taat kepada orang tuanya. Dia memilih kafir daripada beriman.
Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang anak dari orang yang menjadi produsen berhala. Bapak dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah orang yang biasa membuat patung yang disembah di kalangan kaum di mana Nabi Ibrahim alaihissalam hidup. Nabi Ibrahim memberikan arahan, Nabi Ibrahim memberikan petunjuk, Nabi Ibrahim memberikan bimbingan. Nabi Ibrahim Al-Khalil yang sangat dicintai Allah, Nabi Ibrahim yang mendapatkan wahyu dari Allah, ternyata tidak mampu menjadikan sang bapak beriman. Nabi Lut alaihissalam tidak menjadi wasilah bagi waliah istrinya untuk menjadi iman, bahkan dia memilih menjadi kafirah, padahal dia hidup dekat, bahkan diperistri oleh seorang nabi dan rasul. Tapi kita melihat bagaimana istrinya Fir'aun. Fir'aun kafir, Fir'aun kurang ajar, bahkan puncak kekurang ajaran Fir'aun, dia mengaku sebagai Tuhan. Ana Rabbukumul A'la. Saya ini, kata Fir'aun, adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Fir'aun sangat diktator, Fir'aun sangat otoriter, Fir'aun sangat kejam. Bahkan banyak orang yang menjadi korban kekejaman Fir'aun. Tapi kondisi ini ternyata tidak menjadikan istri Fir'aun kemudian memilih murtad. Dia tetap kekeh di dalam keimanannya, dia tetap menjadi orang yang beriman, sekalipun dia di dalam penguasaan orang yang sangat kafir, di dalam penguasaan orang yang sangat menentang Allah. Dia berada dalam lingkungan yang sebetulnya tidak memungkinkan dia menjadi orang yang beriman. Maka petunjuk telah nyata bagi kita, bukan lagi wewenang manusia, bukan hanya sekedar boleh diikhtiari oleh manusia, tapi kita tahu bahwa petunjuk adalah hak dan wewenang Allah. Maka kita dari saat ke saat haruslah minta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ada lagi di antara saudara kita yang senantiasa berdoa, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, beri petunjuk kepada kami, anugerahkanlah hidayah kepada kami sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Kita minta terus kepada Allah petunjuk, sebab kita setiap saat butuh petunjuk. Hari ini kita beriman, belum tentu besok lusa, bulan depan, tahun depan kita menjadi orang yang beriman. Tapi kita terus meminta petunjuk kepada Allah. Orang-orang yang minta petunjuk kepada Allah kemudian dihantarkan kepada kebenaran, maka di akhir ayat ini Allah berfirman, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, orang-orang yang hidupnya tenang dan damai di dunia dan kelak akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.